Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila Wibowo dengan NIM 246151057. Program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 1B dengan tugas review 2 jurnal bertema sastra atau bahasa atau pendidikan pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Arifin MA. Dua jurnal yang saya pilih yaitu bertema sastra dengan jurnal pertama berjudul Representasi Kehilangan dan Kesedihan pada Puisi Bila Kau Tiada karya Boy Chandra, sebuah kajian analisis isi dan gaya bahasa. Lalu jurnal yang kedua berjudul Kajian Semiotika Representasi Makna Kemanusiaan pada Puisi karya Iman Soleh. Baik, saya mulai dari jurnal yang pertama yang berjudul Representasi Kehilangan dan Kesedihan pada Puisi Bila Kau Tiada karya Boy Chandra oleh Kak Dio dengan Kak Muhammad di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa IKIP Siliwangi, Kota Cimahi, Indonesia. Jurnal pertama ini mengeksplorasi makna kehilangan dan kesedihan dalam puisi Bila Kau Tiada karya Boy Chandra melalui analisis isi dan gaya bahasa. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti mengkaji elemen seperti tema, simbol, dan diksi untuk memahami pengalaman emosional kehilangan. Beberapa pendekatan teori digunakan termasuk formalistik, struktural, semiotik, dan psikoanalitik untuk menguraikan bagaimana elemen puisi menciptakan suasana keintiman dan intensitas emosional. Hasilnya menunjukkan bahwa puisi ini mengekspresikan kerinduan mendalam, memperkuat pentingnya menghargai orang terdekat. Melalui metafora dan simile, Boy Chandra menyampaikan perasaan kosong yang melingkupi kehilangan ini. Lalu saya lanjutkan pada jurnal yang kedua dengan judul Kajian Semiotika Representasi Makna Kemanusiaan pada Puisi karya Iman Soleh oleh Kak Agrisa Alia Faza, SMP PGRI Lembang, Jalan Mekar Leksma 3 Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Nah, di jurnal ini penelitian ini menganalisis makna kemanusiaan dalam puisi Iman Soleh menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes yang mencakup 3 level makna, denotatif, konotatif, dan mitologis. Dengan metode kualitatif, penelitian ini memanfaatkan simbol-simbol dalam puisi untuk mengkomunikasikan nilai-nilai kemanusiaan. Hasilnya menunjukkan bahwa puisi seperti Kenduri Tuhan menekankan pentingnya kesejahteraan dan spiritualitas, sementara Bukan Desa Kami menggambarkan ancaman terhadap tradisi akibat modernisasi. Pesan moral yang disampaikan adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan dan keberlanjutan lingkungan serta menghargai budaya dalam kehidupan manusia. Persamaan dari kedua jurnal tersebut yaitu yang pertama, metode kualitatif. Keduanya menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan makna dalam puisi. Cocok untuk kajian sastra. Lalu persamaannya yang kedua, analisis gaya bahasa. Kedua jurnal menganalisis gaya bahasa seperti metafora, personifikasi, dan simile untuk menguatkan tema puisi. Lalu persamaan yang ketiga, simbolisme kemanusiaan. Di kedua jurnal sama-sama fokus pada aspek kemanusiaan dengan jurnal pertama menyoroti aspek personal dan jurnal kedua pada konteks sosial. Lalu pendekatan simbolis dan semiotis. Keduanya menekankan simbolisme dalam puisi untuk mengungkapkan makna mendalam dan emosi yang tersirat. Lalu perbedaan dari kedua jurnal tersebut yaitu yang pertama pendekatan teoretis. Jurnal pertama menggabungkan berbagai pendekatan seperti struktural dan psikoanalitik. Sementara jurnal kedua berfokus pada semiotika Barthes dengan 3 lapisan makna. Lalu perbedaan yang kedua yaitu objek dan fokus tematik. Jurnal pertama fokus pada kehilangan sebagai pengalaman pribadi, sedangkan jurnal kedua lebih luas pada kemanusiaan dalam konteks budaya dan hubungan dengan alam. Lalu perbedaan yang ketiga tujuan analisis.
estetis. Jurnal pertama bertujuan memahami ekspresi emosional individu, sementara jurnal kedua menekankan makna kemanusiaan secara kolektif dan universal. Lalu, yang keempat, kerangka teori semiotik. Jurnal kedua secara eksplisit menggunakan teori Barthes, berbeda dengan jurnal pertama yang tidak menggunakan kerangka teori tertentu. Kedua jurnal ini mengkaji puisi sebagai media ekspresi pengalaman manusia dengan cara yang saling melengkapi. Jurnal pertama menekankan aspek emosional terutama dalam mengungkapkan perasaan kehilangan melalui gaya bahasa, memungkinkan pembaca merasakan ke dalam emosi penyair. Di sisi lain, jurnal kedua menyoroti isu-isu kemanusiaan melalui pendekatan semiotik ala Roland Barthes, menggunakan simbol-simbol sosial, budaya, dan spiritual untuk membahas makna kolektif yang lebih luas. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan, kedua jurnal ini menunjukkan bahwa puisi bukan hanya ekspresi estetis atau emosional, tetapi juga media yang mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan spiritual. Melalui pendekatan multidisipliner, mereka memperlihatkan bagaimana puisi dapat menghubungkan pengalaman personal dengan refleksi sosial, memberikan wawasan utuh tentang kompleksitas kehidupan manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui jurnal tersebut. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.